Halo semua, ketemu lagi bersama saya Elda, NIM 2065142 dari kelas 1B Akuntansi Manajerial. Hari ini kita akan membahas topik terakhir, topik 11, yaitu tentang pengawasan. Pengertian pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen, di mana pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Pengertian pengawasan menurut para ahli, yaitu Harold Konch dan Cheryl O'Donnell, pengawasan adalah fungsi manajer yang merupakan pengukuran dan perbaikan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari para bawahannya agar supaya yakin bahwa sasaran-sasaran perusahaan dan rencana-rencana yang sudah dirancang dapat dicapai. Kedua, menurut George R. Terry, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan, apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud dan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Ada pula yang memberi definisi, pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan penyimpangan dari rencana-rencana instruksi saran yang telah ditetapkan. Atau, pengawasan adalah kegiatan manajer yang diusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dari suatu hasil yang dikehendaki. Hubungan sifat timbal balik antara perencanaan dan pengawasan yaitu standar-standar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyempurnaan, umpan balik. Proses dasar pengawasan. Proses pengawasan meliputi 3 tingkat yaitu 1. Menciptakan standar, 2. Pengukuran dan penilaian pelaksanaan, 3. Tindakan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan. Standar pengawasan dapat digolongkan menjadi 3 macam. 1. Standar dalam bentuk fisik. 2. Standar moneter meliputi standar biaya, standar modal atau standar pendapatan. 3. Standar abstrak. Tujuan pengawasan pengendalian untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan, untuk mengetahui segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditetapkan, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan serta kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan, untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien, untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan. Jenis-jenis pengawasan, ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan yaitu 1. Waktu pengawasan. Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka macam pengawasan dibedakan atas pengawasan preventif, 2. Pengawasan preferensif. Dan yang kedua, objek pengawasan yaitu produksi, keuangan, waktu manusia dengan kegiatan-kegiatan. 3. Subjek pengawasan. Bila mana pengawasan ini dibedakan atas dasar penggolongan siapa mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas pengawasan intern dan pengawasan ekstern. 4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan dapat digolongkan atas peninjauan pribadi, laporan lisan, laporan tertulis, laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Syarat-syarat pengawasan. Terdapat syarat-syarat agar fungsi pengawasan menjadi efektif, antara lain pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan daripada aktivitas, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan, pengawasan harus luas dan fleksibel, pengawasan harus serasi dengan pola organisasi, pengawasan harus ekonomis, pengawasan harus mudah dimengerti, dan pengawasan harus diikuti dengan koreksi perbaikan. Sekian dan terima kasih dari saya. Inilah topik 11 yang telah dibahas. Semoga bermanfaat.